masih berada di rumah untuk kita ke masjid untuk sama-sama kita mendengarkan kajian yang langsung diisi oleh Al-Qur'an Al-Habib Hasan Al-Idrus. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali duduk di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang ada di tempat ini dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala aib-aib kita ditutup dari dunia sampai akhirat dan kita di dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي
سليم وهي أم الصبي وأسلم ما كان فقربت إليه المشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وأصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال عرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمارة فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها فيه الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. وفي رواية Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah seorang yang bernama Abu Talha, yang kita sering namanya dengar namanya Abu Talha. Memiliki seorang anak namanya Talha. Makanya dikatakan namanya dia Abu Talha. Ayahnya Talha. Nama aslinya Zaid bin Sahal. Nama asli bapaknya ini namanya Zaid bin Sahal. Siapa nama asli dari Abu Talha? Zaid bin Sahal nama asli. Memiliki anak namanya Talha. Dikenal namanya Abu Talha. Abu Talha ini keponakan daripada Anas bin Malik. Saudara ponakan ini. Anas bin Malik punya saudara. Nah ini anaknya. Ayo bismillah. Bismillah terjemahan. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Talha mempunyai anak yang sedang sakit. Nah, namanya Talha. Nama asli Abu Talha Zaid bin Sahal. Terus sewaktu Abu Talha pergi, anaknya meninggal dunia. Ketika Abu Talha pulang, tanda biasa kalau seorang anak sedang sakit biasa mengindikasi perubahan, ada perubahan dalam diri. Entah itu bisa bicara, bisa jalan, ada perubahan di dalam diri. Biasanya prosesnya untuk perubahan itu ada sakit. Nah ini sakit yang begitu lama yang dihadapi seorang anak daripada Abu Talha. Ditinggal kerja sama ayahnya pada saat tersebut. Ketika ditinggal kerja pulang-pulang meninggal anak. Sakitnya udah lama. Ibunya si anak ini namanya Ummu Sulaim. Terus ketika Abu Talha pulang, dia bertanya, bagaimana kondisi anak kita? Ya Sunnah seorang bapak setiap pulang kerja dia bertanya bagaimana keadaan anak. Jelas setiap pulang kerja bertanya tentang apa? Anak. Apa kabar anak? Ditinggal sehari 2 hari. Lebih-lebih pulang daripada perjalanan jauh. Sudah pergi safar. Sunnah dia bertanya, pertama tanya lu kabar istrinya, apa kabar? Baru datang itu tanya pertama apa kabar. Walaupun kita lihat jasadnya sehat. Kita tanya dianjurkan apa kabar. Lalu duduk sebentar, sunnah seorang ayah bertanya-tanya tentang anaknya. Apa kabar anak yang di rumah? Jelas? Apa jawab seorang istri? Ini pelajaran dalam hadis ini, pelajaran tentang 3 orang. Bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang istri,
dan bagaimana menjadi seorang penasihat guru ketika diminta nasihat atau dituakan di masyarakat. Gimana kita memposisikan diri kita? Jadi ayah bagaimana? Jadi istri bagaimana? Dan jadi orang yang diberikan atau yang diminta nasihatnya, dituakan. Bagaimana harus sifatnya? Nah, ini yang pertama kali setiap pulang kerja seorang ayah kepala rumah tangga, yang keluar pertama pertanyaannya gimana kabar anak. Biasakan seperti itu. Terus Ummu Sulaim berjawab. Siapa nama asli Ummu Sulaim? Nama aslinya ada yang mengatakan Sahlah. Nama aslinya Ummu Sulaim, sering kita dengar Ummu Sulaim, catat namanya. Kalau Abu Talha namanya Zaid bin Sahal. Kalau Ummu Sulaim banyak riwayat namanya. Ada yang mengatakan namanya Sahlah, ada yang mengatakan namanya Rumaisah. Namanya Rumaisah. Atau Malikah namanya, beda-beda namanya. Riwayatnya banyak. Terus bagaimana jawabannya seorang istri ketika dia tahu anaknya meninggal dunia, kabar tidak enak? Apa yang harus dia kerjakan? Terus Ummu Sulaim menjawab, anak kita lebih tenang. Anak kita lebih tenang. Dia jawab sesuatu, yaitu jawaban yang menenangkan suaminya. Karena suaminya baru pulang kerja, berat pikiran, tidak boleh dia nyampaikan langsung pesan berat. Yang ada nanti terjadi dia tidak mau makan, tidak mau tidur, dia diam saja, gelisah. Seorang istri yang solehah tahu cara menjawab suaminya. Dia katakan, anak kita lebih tenang sekarang. Apa yang dikerjakan langsung sama seorang istri? Menyibukkan suaminya, membuat dia lupa atas sesuatu berita yang buruk itu. Bukan berita buruk, berita yang tidak enak. Terus kemudian istrinya menghidangkan makanan, lalu Abu Talha pun makan. Iya, istri yang solehah tanpa disuruh langsung dia menghidangkan makanan. Jelas? Tanpa disuruh langsung dia menghidangkan apa? Makanan. Jangan dia tunggu masa apa, mana nasi, mana apa ini. Jelas? Begitu dia duduk suaminya, jelas duduk suaminya, langsung diambilkan piring, dia ngambilkan nasi. Dia taruh, diambilkan sayur, dan dianjurkan menemani duduk suaminya. Makan siang, makan apa, walaupun dia sudah makan, dia lihat saja suaminya. Adik tak makan, udah kenyang, lihat abang makan. Jelas? Tanpa disuruh langsung dia siapkan makan. Jangan dia tanya jangan dia tahu suaminya lapar baru dia tanya mau makan apa, nanti berjam-jam baru dia sediakan. Tidak boleh. Begitu dia tahu suaminya mau datang, dia siapkan langsung makanan. Itu yang dikerjakan sama istri-istri sahabat Nabi, namanya Ummu Sulaim. Dan pekerjaan istri-istri sahabat rajin masak. Rajin apa? Masak. Walaupun mereka tidak bisa masak, mereka belajar masak. Itu pekerjaan yang dianjurkan orang-orang yang perempuan solehah. Jangan yang bukan pekerjaan perempuan dia kerjakan, bahkan kerjaan suami yang dia mau kerjain. Ngantar anak begini-gini, udah kerjaan suami itu. Keluar dia di rumah saja. Jelas? Seperti itu. Terus selesai makan, istrinya berkata. Selesai makan, istrinya bicara. Apa yang dia bicara? Kuburkanlah anak itu. Udah, salah artinya. Lihat terjemahannya, dia bukan begitu terjemahannya. Lompat. Lihat. Habis makan malam apa dia kerjakan? Habis makan malam dia kumpul sama suaminya. Jelas, habis makan malam dia kumpul sama apa? Suaminya. Kewajiban antara suami istri, dia kumpul. Jelas? Habis dia kumpul sama suaminya tersebut, baru dia duduk rapi berdua. Jelas?
Dia bersolek berapa sebelum suaminya apa? Selesai makan, dia sudah bersolek, dia duduk di tempat tidur. Jelas? Lalu dia menunggu suaminya, ayo abang. Jelas? Anjurannya tidak boleh menolak seorang istri. Dia yang menawarkan diri. Dia menawarkan apa? Diri. Tidak usah dia malu karena pasangannya. Begitu dia terjadi kumpul, sudah selesai, baru dia sampaikan. Apa isi sampaikannya tersebut? Mengambil barangnya. Jelas? Dia lebih berhak mengambil apa? Barangnya. Ketahuilah anak kita sudah meninggal dunia. Maka diam dia. Siapa yang diam? Abu Talha. Pertanyaannya, seandainya baru pulang kerja langsung diberikan kabar Abu Talha seperti itu. Dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sampai subuh dia nggak bisa tidur. Mau nafsu makan dia nggak ada. Tapi hebatnya seorang istrinya sahabat ini, dia berikan suaminya makan, dia kumpul sama suaminya, habis itu dia bawakan kabar dan enak tidurnya suaminya. Baru subuh dia bangun. Jelas? Kalau seandainya langsung kabar tidak enak, dia berikan. Jelas? Makan tidak bisa enak nafsunya makan. Bahkan rokok dia tiup, dia tutup. Dia tidak ada nikmat dia merokok. Jelas? Dia tiup aja, taruh. Tidak dia nikmati. Jelas? Tidak dia nikmati. Karena kenapa? Ada beban. Begitu orang laki-laki pulang kerja, di luar itu dia beban. Jelas? Dianjurkan seorang perempuan itu menghibur. Dia baru datang. Jangan dia cemberut. Tidak boleh. Pulang suami kerja itu tidak boleh dia cemberut. Baru datang tuh langsung dia senyum. Karena di luar dia ada beban berat. Seorang laki-laki seperti itu. Jelas? Habis itu disampaikan kabar, habis itu dia tidur. Yang bernama Abu Talha. Terus? Kemudian pada pagi harinya Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW. Minta nasihat, datang ke ulama, datang ke orang alim. Nah ini pemberi nasihat, bagaimana sifatnya kalau orang memberi nasihat. Datang, terus? Dan menceritakan hal itu. Nah cerita. Anjurannya ketika kita diceritakan sama seseorang, ada orang mengadu ke Pak Kadus, ke Pak Penghulu, ke Pak Tuan Guru, ke Ustadz, ke guru ngaji, kemana saja orang ngadu kepada kita. Jangan diputus. Jelas? Jangan apa? Diputus sebelum selesai ceritanya. Sebelum apa? Selesai cerita. Jangan belum, udah cukup ya, banyak ini. Adik kasih jawaban, enggak boleh. Datang orang ke pondok kami segini, Pak, masih penuh tisu ini. Jelas? Penuh. Dia yang datang nangis. Terus sampai dia habis tisu ini. Lalu dia bilang, Ustaz minta maaf. Oh ada, saya punya 6. Masih 6 bungkus, saya bilang. Jelas? Diteruskan aja, dia biarkan dia meluapkan semua isinya dulu. Meluapkan, cerita. Jangan diputus, nanti dia akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nanti dia membenarkan bahkan menolak aturan syariat nanti. Biarkan dia keluar, kasih dia kosong. Jadi kita masukkan dia penuh. Ini loh aturan syariat. Sudah? Sudah. Seperti itu. Dengarkan dulu. Terus, nah Rasul tuh dengarkan dia. Dia dengarkan. Terus apa jawabannya? Beliau bertanya, apakah tadi malam kamu bercampur dengan istrimu? Tuh. Anjurannya kalau beritanya berat ini. Insya Allah ini tentang musibah meninggal. Dia anak saya yang paling disayangi, laki-laki yang ditunggu penerus apa namanya? Keturunan. Apa kata Rasul? Dialihkan sama sesuatu yang dia senangi. Tadi malam kumpul sama istri. Nah, ya Rasul. Lupa dia sama yang dia ceritakan sudah karena keluar semua. Kalau dia tidak keluar semua dia ingat. Iya ya Rasulullah, kata dia. Iya ya Rasulullah. Didoakan sama Rasul langsung. Didoakan sama Rasul. Apa kata Nabi Muhammad? Kemudian Rasulullah SAW mendoakan keduanya. Dianjurkan kita kalau ziarah minta nasihat, terakhirnya minta doa. Kalau tidak ada pendoa, kita yang minta doa. Kita yang minta apa? Doa. Terus? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberkahi keduanya.
Mudah-mudahan engkau diberkahi keduanya, hasil kerja keduanya. Terus kita kadang-kala kalau anak kita nakal, kita bilang sama istri kita, lihat anakmu. Lihat apa? Anakmu, padahal anak kita juga. Betul apa tidak? Kalau dia nakal, tapi begitu dia dipuji orang, anak saya ini. Anak apa? Anaknya ayah ini. Anaknya siapa? Anak ayah. Kalau dia dipuji, tapi kalau dia nakal, kita marah sama istri. Lihat anakmu itu. Enggak usah bilang anakmu, anak kita. Bilang jelas, enggak boleh kita bilang anakmu. Anak kita, karena kita kerja sama. Jelas? Terus beberapa bulan kemudian istrinya melahirkan bayi laki-laki. Melahirkan langsung sebab doanya Nabi positif. Istri kalau lagi hamil minta doa sama ulama. Jelas? Jangan suruh ulamanya pegang perut istrinya. Jelas? Ngisi saya di Mataram, Bapak Ibu. Jelas? Dia hamil besar orang ini. Begitu habis selesai pengajian saya ingat di dekat Jalan Air Langga ada masjid pinggir jalan tuh. Habis selesai ngisi datanglah ibu hamil, masih muda, hamil pertama. Jelas? Datang suaminya, Habib kata dia. Dari dulu dia pingin dipegang ini sama Habib, ini perutnya ini. Suaminya yang nyuruh kita. Jelas? Istrinya mau senang ayo pegang. Saya bilang enggak. Habib minta tolong dia ngidam ini. Enggak, saya doakan saja. Mudah-mudahan dia sehat jadi anak soleh. Kasih dia nama kalau dia bagus, kasih nama ini kalau dia laki. Kapan dia mau lahirkan? Begini-gini. Jelas? Jangan kita jadi kesempatan. Oh, kesempatan. Jelas? Enggak. Jangan. Jelas? Kalau ngidamnya orang salah perginya, jangan kita ikuti. Jelas? Ada teman saya guru di Kopang. Saya tidak mau sebut namanya. Jelas guru di Kopang. Rumahnya di bagian Glogor. Guru ngaji. Dan dia termasuk suaminya di mana-mana kajian dia hadir. Saya tanya, kenapa kamu kok agak sedih kelihatannya kayak tidak pernah segar 2 minggu ini? Kamu tidak pernah mandi ya? Saya bilang. Iya 2 minggu saya tidak pernah mandi. Loh, saya bilang kenapa? Istri saya ngelarang saya mandi karena dia ngidam. Jelas? Loh, terus kalau dilarang terus tidak mandi, saya bilang. Istri saya tidak bisa cium bau sabun kata dia. Dan saya harus nemenin dia makan di kandang sapi. Ya Allah, saya bilang kami ini gila, saya bilang. Hah? Kami ini ada gilanya dikit nih, ada nih. Ayo kemari saya ajar caranya gitu. Saya ajar. Maka saya ajarkan. Jelas? Dulu pas saya tinggal di Kopang masih saya ingat. Jelas? Gini sekarang pulang-pulang mandi. Saya bilang pulang-pulang, kalau enggak mandi di kamar mandi ini, saya bilang mandi sekarang. Mandilah dia. Jelas mandi dia pulang ganteng jadinya. Dilihat sama istri-istrinya marah, biarkan terus. Laki-laki Allah suka sama yang bersih. Kalau kita tidak bersih, kotor nanti jadi anak kita. Kalau dia suka kotor jadi. Bawa dia ke tempat bersih. Tidak usah dia mau kotor jadinya. Jelas seperti itu? Iya. Terus? Kemudian Abu Talha menyuruh Anas untuk membawa bayi itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyertakan beberapa kurma. Dikasih kurma. Kalau lahir bayi, kasih kurma ke ulama, bawa bayinya ke ulama. Jelas? Itu sunnahnya itu. Jelas sunnahnya. Yang punya bayi, yang punya apa? Bayi. Yang tidak punya bayi jangan. Jelas apa tidak? Bawa bayinya. Yang punya apa? Bayi. Dibawa kemana? Dibawa ke ulama yang punya apa? Bayi. Digendong lah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul mengatakan apa? Terus setelah sampai di hadapan Nabi, beliau bertanya, adakah sesuatu yang disertakan bersama bayi itu? Apa yang dibawa sama bayi itu? Saking pintarnya istrinya Abu Talha, dia kasih korma. Ada ya Rasulullah, korma. Gak usah 4 dus dia bawakan, jelas sedikit aja. Jelas kecuali bulan Ramadan, gak apa-apa untuk masjid. Jelas kalau untuk masjid antar 4 dus, 5 dus, 6 dus.
Tapi kalau untuk ditahnik sedikit aja, korma ajwa. Kalau bagus tuh korma apa? Ajwa. Jadi korma ajwa ini sejarahnya Bapak Ibu. Dulu korma ajwa ini sejarahnya orang-orang di luar Islam ambil tulang korma itu, biji korma itu dia kumpulkan berhari-hari, berbulan-bulan sampai gelap. Habis itu dia bakar. Dia bakar sampai gelap, sampai jadi abu. Dia bawa ke Nabi. Ditaruh ke tangannya Nabi. Kalau engkau betul Nabi, bisa enggak engkau tanam ini? Secara akal enggak bisa kan? Jelas ditanam sama Nabi jadi 9. Jelas jadi berapa? 9. 8 ditanam sama Nabi, 1 ditanam sama seorang sahabat. Tumbuh, kasih syarat sama Rasul. Boleh, dengan satu syarat tiap hari engkau siram dia. Banyak orang masuk Islam jadinya. Jelas? 8 tumbuh, 9 tumbuh, cuma yang 9-nya agak pendek, dikit. Dicabut sama Nabi, ditancap, ngejar yang lain. Jelas? Makanya Nabi senang sama korma ajwa ini. Untuk membuktikan bahwa Nabi itu Nabi. Korma mukjizatnya Nabi itu. Makanya dia hitam gelap itu. Gara-gara pernah dibakar tuh. Makanya satu-satu korma yang ada hadisnya, salah satu korma apa? Ajwa. Kalau dimakan ganjil 7 terhindar dari sihir. Kalau orang kerasukan kasih aja dia korma ajwa. Jelas kasih korma apa? Ajwa, suruh dia makan sering-sering korma ajwa istiqomah 7 hari 7. Jelas? Campur air zam-zam. Korma ajwa. Tibun nabawiyah namanya. Pengobatan cara Nabi, metodenya Nabi. Jelas? Terus dibawakan korma ini. Jelas dibawakan apa? Korma Nabi Muhammad. Terus? Ia menjawab, "Ya, beberapa buah kurma." Beberapa buah korma. Nah, diambil sama Nabi 1. Dikunyahkan. Habis dikunyah sama Nabi sedikit ditaruh di langit-langit. Boleh sambil bacain Quran. Jelas? Atau baca sholawat. Baru ditaruh sedikit di langit-langitnya. Jelas? Seperti itu. Terus? Beliau mengambil kurma-kurma itu dan dikunyah sampai halus. Sampai halus, sampai hancur. Sampai kecampur air liur dengan korma itu sampai hancur. Supaya jadi satu. Jelas, syaratnya jangan yang merokok. Nanti nikotin masuk. Terus? Kemudian diambil kembali dari mulut beliau dan dimasuk. Lihat apa efeknya jadi anak. Terus ada efek. diberi nama Abdullah. Kasih dia nama Abdullah. Langsung kita minta nama. Kalau kita udah minta nama sama orang alim, pakai nama itu. Jelas? Pakai nama itu, enggak boleh enggak dipakai. Jelas, nanti dia nyesel pas dia besar. Kalau sekarang dia enggak kelihatan. Kalau udah kita minta nama, pakai dia nama itu. Jelas? Kasih nama Abdullah tuh. Dikasih nama Abdullah. Kalau dia pakai itu, dikasih nama apa? Abdullah. Begitu dikasih nama Abdullah, punya dia anak 9. 9-nya semua hafal Quran. Jelas? Punya anak. Sebab itu yang satu ini terus punya anak khatam Quran sampai saat ini. Jelas sebab apa? Sebab pakai caranya Nabi. Bisa dipraktekkan kira-kira? Minta nama yang bagus. Minta nama yang apa? Yang bagus. Jangan ngambil dari TV. Atau jangan pakai nama orang-orang di luar Islam. Kurang bagus. Jelas? Kalau nama-nama orang di luar Islam tidak ada isi doanya nanti. Nama itu bagian daripada doa. Jelas? Makanya Nabi sering merubah nama orang. Ada sebagian sahabat dirubah namanya, yang kurang bagus dirubah namanya. Ayo terus, bismillah. Jelas apa tidak Bapak Ibu? An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa asy-syadid bisur'ah, innama asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Rahul Bukhari wa Muslim. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yang dikatakan orang kuat bukanlah orang yang menang bertarung." Yang menang bertarung itu bukan orang kuat. Kan dia menang, dia juara. Enggak, bukan itu. Bukan orang kuat. Yang bisa angkat beban berapa kilo bukan orang kuat. Siapa orang kuat tersebut? Yang bisa mengalahkan dirinya ketika dia lagi marah. Dia tahan dirinya.
Apa katanya dalam kitab Bulughul Maram hadits Rasul, barang siapa ketika memuncak amarahnya lalu dia tahan, dia tekan, maka azab Allah tidak jadi turun kepada dia. Ditahan azab. Jelas? Dan jangan mancing orang marah, mancing azab ini. Senang ada sebagian orang mancing orang marah. Ya Allah, Allahumma hadina fiman hadait. Terus? Tetapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Orang yang hebat itu bisa mengendalikan dirinya. Yang bisa mengalahkan dirinya itu orang apa? Hebat. Kalau dia bisa mengalahkan dirinya, itulah orang yang paling apa? Hebat. Bisa mengendalikan diri. Jangan dia sering marah. Kalau marah pada tempatnya boleh. Untuk mendidik, untuk mentarbiyah boleh. Memang ada babnya seperti itu. Tapi kalau sedikit, gara-gara sedikit aja ini salah tempatnya, yang tadi begini dan begitu, dimarah, kurang bagus. Jelas? Tapi kalau agama kita dihina, orang-orang saudara muslim kita dihinakan, wajib kita marah. Jelas? Wajib apa? Marah. Tidak boleh tidak marah. Harus marah. Kalau melihat kemungkaran di depan kita, keluarga kita, anak kita, tidak dia sholat, harus marah. Jangan bilang dibela anaknya. Lah, Abi dulu kan begitu juga. Enggak lagi dulu. Dulu kita tidak tahu. Terus dia samakan sekarang fase anaknya. Oh, saya dulu jadi saya tidak marah dia. Oh, nanti rusak dia kayak kita. Jangan samakan seperti kita dulu. Oh, tidak apa-apa, dah biarkan begitu. Tidak, dia salah. Jangan, tidak apa-apa dalam kemungkaran. Tadi malam saya duduk di Dasansari. Mana namanya Dasansari? Dasansari tadi malam. Duduk berlima. Berlima saya duduk di bawah pohon. Di bawah pohon. Begitu duduk, nyeletuk satu orang. Satu orang dia tua sudah. Dia tua, dia bilang, Ustaz, bagi saya orang nikah lagi itu haram. Loh, saya bilang, dan yang empat ini tahu ini dia orang alim, orang mengerti agama. Oh, saya bilang walaupun kita nggak setuju, tidak boleh kita bilang hukum yang tadi halal jadi haram. Jelas, walaupun kita prakteknya satu, tapi ada di nas Al-Quran. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Tidak setuju, jangan amalkan. Tapi mengharamkan sesuatu yang halal nggak boleh. Jelas? Harus kita tegur langsung. Kalau lihat kesalahan yang berubah tentang syariat, jangan merasa tidak enak, tegur langsung. Jelas? Tegur, jangan merasa apa? Tidak enak. Ilmu itu jadi depan, perasaan di belakang. Perasaan itu nomor 2. Ilmu itu jadi depan. Jelas? Jangan gara-gara tidak enak saya tegur, tidak enak. Enggak, ucapkan dulu. Nanti sesuatu yang jelek itu jadi hukum. Jadi hukum karena dibiarkan. Jelas? Satu kali kita biarkan, dia terus menerus nanti ditutup jalannya seperti itu. Jelas? Wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihtamarra wajhu wa intafakhat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qalaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajidu faqalu lahu inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billah minasyaitonir rajim rahul Bukhari. Ayo. Dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, ia berkata, aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama Nabi. Duduk membawa sifat. Duduk dengan orang baik, sifat baik dapat. Duduk dengan orang buruk, berubah sifat kita. Jelas? Duduk, dia duduk bersama Nabi. Terus tiba-tiba ada 2 orang yang saling memaki. Di depan dilihat ada orang lagi kelain, kedengeran suara sama Nabi, saling memaki. Terus salah seorang di antara mereka
Merah karena marah betul. Karena paling dalam hatinya rupanya kena ketusuk terus. Dan pertikaian hampir terjadi. Hampir kelain. Udah keluar kata-kata kotor. Terus? Kemudian Nah, jangan ditonton kalau yang seperti ini. Banyak orang ngeri motornya. Lihat ada apa. Dia taruh orang di tengah. Dia putar buat lubang. Dia di tengah. Terus. Jangan ditonton. Ada apa itu? Ada apa? Langsung cut dia. Jelas? Jangan ditonton. Terus? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat. Sebuah kalimat yang apabila kalimat itu dibaca, niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi. Hilang marah. Kalau lagi marah baca ini. Terus? Yaitu apabila ia membaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau lagi marah baca apa? Karena syaitan mendekat kepada orang yang marah. Jelas? Dia bawa tentara syaitan, dia bikin orang marah. Jelas? Terus? Niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi. Terus? Maka para sahabat mengatakan kepada orang yang sedang tertekan itu, bangun satu orang langsung. Jelas, bangun satu orang. Dia bilang, ucapkan nih ucapan Nabi nih, suruh baca ta'awudz, jangan kau kelahi. Terus? Sesungguhnya Nabi SAW menyuruh kalian supaya berlindung kepada Allah dari setan tertentu. Dari syaitan. Baca ta'awudz. Setelah dia baca ta'awudz langsung pelukan. Langsung apa? Kalau lagi marah baca apa? Ta'awudz. Jelas? Kecil-kecil, jangan di depan orang itu lagi marah. A'udzubillahi minasyaitonir, tambah dia marah. Jelas? Supaya kita tidak marah. Habis itu pergi. Habis itu wudu, salat supaya reda. Seperti itu aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'a Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaum al-qiyamah hatta yukhayyiru lahu min al-hawlil 'ain ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ayo baca. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu menahan marah padahal sebenarnya ia bisa untuk melampiaskannya. Padahal dia bisa jawab, tapi dia enggak mau jawab. Terus? Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk. Kemudian ia diminta untuk memilih bidadari yang cantik jelita sesuai dengan yang diinginkan. Tuh. Jelas? Jadi kalau ada orang mancing kita marah, dia mau bawa bidadari nih. Dia mau bawa apa? Bidadari. Ulang dia lagi hadisnya supaya didengar sama orang yang gampang marah itu. Terus. Barang siapa yang mampu menahan marah, padahal sebenarnya ia bisa untuk melampiaskannya. Padahal dia mampu, tapi dia tidak mau. Jelas? Terus. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk. Semua manusia lihat dia dipanggil sebulan kemari. Terus. Kemudian ia diminta untuk memilih bidadari yang cantik jelita sesuai dengan yang diinginkannya. Padahal semua bidadari cantik, yang dia paling cantik. Pilih, bawa dia ke surga langsung. Sama bidadari itu antar dia. Siap insyaallah. Kalau bidadari siap dia. Pokoknya kalau lagi mau marah, ingat hadis ini bapak-bapak. Jelas? Ibu-ibu bagaimana Pak Ustaz? Dapat dia juga ibu-ibu. Jelas? Siapa temannya dapat? Penghulunya surga. Siapa itu? Suami kita. Dia yang buat saya marah ini. Maksudnya dia duluan masuk surga ketimbang suami. Jelas? Kalau dia baik, dipancing marahnya, dia tahan, dia sabar, dia duluan masuk surga ketimbang suaminya. Ulang dia lagi hadisnya 3 kali, baca supaya dianjurkan witir. Barang siapa yang mampu menahan marah, padahal sebenarnya ia bisa untuk melampiaskannya. Dengar itu, dengar. Yang sering marah, dengar. Terus. Bapak-bapak, dengar. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala
marah apa ini? Beda halnya kalau marah terhadap tanda iman. Islam dihina, oh ini bidadari, tidak usah kita marah nih. Gara-gara kita tidak marah masuk neraka ini. Tanda iman marah ketika melihat kemungkaran, melihat kesalahan. Jelas saudara muslim kita ditindas, harus marah. Quran diinjak-injak, Islam dihinakan, lalu kita tidak marah, berarti kita konslet. Jelas? Ada yang nggak benar dalam diri kita. Tapi kalau dalam hak kita diambil, kita mau marah, tahan dulu ya Allah, jangan balas ya. Alhamdulillah, nanti Allah akan berikan sesuatu yang lebih buat kita. Jelas ini, kalau orang beriman dia ceramahin dirinya untuk hadis itu. Jelas dapat apa? Bidadari. Semoga kita termasuk orang seperti ini. Amin. Ya Rabbal Alamin, masuk surga dengan Nabi Muhammad SAW beserta istri dan anak kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Rahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah aku. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Jangan marah. Apa amalan Pak Ustaz supaya enggak sering marah? Baca ya Latif 40 kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 40 kali. Jelas bagi orang yang sering marah. Terus, tapi biasanya kalau orang udah istiqomah, terutama wirid ada zikirnya, nggak ditahu orang. Wirid dia punya badan har, apa panas, sering marah. Jelas. Makanya beberapa guru-guru kami, Syekh Muhammad Al-Maliki itu har, dia apa namanya panas badannya. Makanya sering gigit orang, sering marah, dia pukul. Tapi semua orang yang dimarahin jadi orang. Jelas semua. Habib Segaf, Baharun digigit sama beliau. Jelas? Digigit sampai robek. Pintar terceramah. Itu kalau ulama-ulama yang istiqomah. Biasa di badannya itu dia panas. Karena sebab keistiqomahan. Jelas dia punya zikir, dia punya apa. Terus kadang dia pukul orang. Kita di depan guru kita Habib Salim Asy-Syatiri ketika dimarahi dia apa? Diam aja. Dia lagi mengeluarkan sesuatunya untuk kita. Jelas? Terus orang itu berkali-kali minta nasihat kepada Nabi, namun Nabi tetap menjawabnya, janganlah kamu marah. Jangan gampang marah maksudnya. Yang bukan tempatnya jangan marah. Jelas Bapak, Ibu-ibu? Cukup insyaallah. Besok kita sambung kembali lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah Ibu-ibu, tidak ada pertanyaan. Insyaallah besok pengajian Ibu-ibu di Masjid Nurul Syuhada yang lama. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa ashrafna ala ladha ashrafna bi kulli hawba wastur lana al-awradi wa aghfir والمسلمين أجمعين